Jumpa di edisi pertama Sokilas Info di channel Sokilas TV. Kita akan bahas GVC RCM90 yang mendapat julukan The King of Boombox. Ya, check it out. Perkenalkan, saya Gaya, aka Soul Kilas, aka Boombox Monger. Saya personel I Feel Sick. Di channel ini saya mau berbagi pengalaman, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, apa yang saya lakukan. Ya hanya sekedar ingin berbagi dengan teman-teman di luar sana, berbagi informasi, bertukar ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, sekarang di edisi pertama ini saya bakal ngebahas tentang salah satu hobi saya, mengumpulkan boombox. Apa itu boombox? Saya bisa dilihat di sekeliling saya. Boombox yang banyak orang mungkin juga menyebutnya radio, tapi saya senang menyebutnya boombox sesuai dengan bentuknya. Boombox kotak yang mengeluarkan suara. Saya di sini tidak akan membahas sejarah boombox dan perkembangannya, tapi di sini saya mau langsung loncat nih. Saya mau menceritakan satu boombox yang saya punya, dan si boombox ini memang lumayan istimewa karena dia itu punya julukannya itu adalah The King of Boombox, raja dari seluruh boombox yang ada. Nah, kenapa disebut King of Boombox? Nah, ini yang saya akan ceritakan nih di edisi sekarang ini. Jadi, si King of Boombox ini saya sambil lihat primbon nih, karena memang saya akan ngasih informasi, jadi jangan sampai salah. Jadi, si King of Boombox itu seriesnya adalah GVC RCM90. Jadi ini keluaran dari Victor Company, atau itu adalah perusahaan dari Jepang ya. Itu di Jepangnya itu namanya Victor, masuk ke luar Jepang termasuk ke Indonesia itu namanya jadi GVC. Masuk ke Indonesia itu mungkin tidak jauh pada tahun saat dirilisnya. Itu sekitar tahun 80 atau 81 di bulan Oktoberan itu si RCM90 itu dirilis. Ini adalah merupakan salah satu boombox yang paling istimewa, yang mempunyai banyak kelebihan dari yang dikeluarkan oleh GVC, karena memang boombox ini adalah penyempurnaan dari beberapa boombox sebelumnya, dimulai dari RCM60, M70, 80, RC550. Nah, ini adalah merupakan penyempurnaan dari boombox tersebut, jadilah RCM90. Dan ini masuk ke Indonesia itu sekitar tahun, mungkin masuk ke sininya mungkin sekitar tahun 81 atau 82 itu melalui dengan PT Panggung Elektrik Sidoarjo. Jadi itu adalah perusahaan di bawah lisensi GVC yang memasukkan boombox yang produk-produk dari GVC ke Indonesia. Di Indonesia itu sebenarnya si boombox ini atau banyak beredar juga sebenarnya. Cuman karena memang kalau zaman dulu itu karena informasi tidak tahu boombox speknya apa dan segala macam, jadi menganggap bahwa boombox ini tidak istimewa. Tapi untuk sekarang itu udah mulai bahwa GVC M90 itu udah salah satu boombox yang banyak dicari di dunia. Dan di Indonesia yang saya tahu juga memang sudah ada beberapa yang beredar. Setahu saya memang sudah ada belasan yang saya tahu gitu kan, teman-teman saya yang punya, termasuk saya juga punya 2 boombox M90 sekarang. Jadi memang di lapak-lapak boombox di Indonesia terutama itu udah mulai, harganya udah mulai mahal. Ya, terutama kalau di luar negeri udah jelas bisa dilihat nanti di eBay atau di pasar-pasar luar bahwa pasaran boombox, harga pasaran boombox ini lumayan tinggi. Jadi si M90 ini
adalah merupakan salah satu boombox yang sangat dicari untuk kolektor-kolektor boombox terutama. Dan kenapa, alasannya? Nah, di sini saya akan bercerita kenapa, kelebihannya apa, kemudian seperti apa. Dan sebelum kita memulai ke cerita selanjutnya, dan inilah penampakan si M90, dimensinya, bentuknya, yang menurut saya itu merupakan salah satu boombox yang elegan lah, secara desain, secara warna. Ini boombox M90. Nah, itu tadi udah dilihat kan bentuknya, yang menurut saya memang benar-benar elegan lah dari secara bentuk. Nah, keluaran M90 sendiri itu diawali memang di Jepang. Asalnya itu keluarnya dengan dengan merek Victor RCM90, dan masuk ke Indonesia itu menjadi GVC RCM90. Jadi untuk GVC itu produk yang dikeluarkan di luar Jepang biasanya menggunakan merek GVC. Perbedaannya memang hanya kalau untuk di Jepang itu hanya memiliki 3 band aja, ada FM, AM, sama SW. Nah, kalau di yang masuk ke Indonesia, nah ini nanti bisa dilihat nih, ada beberapa bandnya lebih banyak dari yang di Jepang, pada gelombang radionya. Kemudian GVC itu mempunyai 8 band di tuner radionya. Nah, di balik itu juga secara fungsional sebenarnya antara Jepang dan Indonesia itu, yang diproduksi di Indonesia itu tidak jauh berbeda dan bahkan tidak berbeda sama sekali. Karena kalau dilihat si spare part atau assembly dari di tiap negara itu memang mereka tuh ada standarisasi, itu memang bener-bener dibawa dari Jepang langsung kemudian dirakit di sini. Jadi menurut saya itu sama, karena memang yang kebetulan saya punya, kebetulan dua-duanya memang itu adalah edisi yang dikeluaran di Indonesia. Tapi menurut ya pengamatan saya gitu, yang saya dengar itu memang suaranya, saya bandingkan dengan saya lihat di YouTube dengan yang buatan Jepang, memang tidak jauh berbeda ya. Suaranya bulat, penuh, secara kualitas suara memang padat banget. Kemudian bahkan bisa diklaim bahwa si M90 adalah merupakan boombox yang menurut saya udah beberapa style boombox itu memang yang paling bulat si suaranya gitu. Ya mungkin itu adalah salah satu faktor juga kenapa si M90 itu disebut sebagai the king of boombox. Memiliki stereo yang rapi, jernih, dan detailnya dibandingkan seri-seri boombox yang pernah diciptaan itu benar-benar detail banget ada di M90. Dari secara ukuran boombox ini, dimensinya adalah, ini bisa dilihat nih, ada 66 cm kali 35 kali 17. Ukuran ini termasuknya adalah boombox yang lumayan besar dan berat. Jadi kalau kira-kira itu sekitar 10 kilo. 10 kilo untuk beratnya, jadi bisa lumayan lah. Kebayang kalau zaman dulu tank boombox GVC M90 itu mungkin kayak fitness mungkin ya. Jadi dengan bobot yang besar, dengan desain yang elegan, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa M90 digadang-gadang adalah the king of boombox. Jadi dari informasi yang saya dapatkan juga bahwa si king of boombox ini adalah salah satu boombox yang mendapatkan penganugerahan sebagai desain produk terbaik, dengan warna abu yang khasnya, Grey 1993 Mazda Z4 Code. Kemudian M90 dilengkapi dengan fitur Dolby NR dan Super ANRS, keluaran mereka sendiri, yang dirancang oleh GVC sendiri.
Kemudian efisiensi tombol dan fiturnya juga sangat efektif dan simple ya. Dilengkapi dengan pengaturan bass, treble balance-nya, ada record manual, auto, dengan volume dan dayanya yang 2 kali 30 watt. Kemudian ada fitur metal, CRO2, kemudian ada normal bias tape, dan 2 pull control logic yang konon untuk kaset yang agak berdebu, lengket, atau tidak baik kondisinya, si deck mekanik M90 itu akan menolak secara otomatis playnya. Hingga si tape counter dan musik scanning system dengan mekanisme unggulnya itu membuat, yaitu menjadikan salah satu boombox yang bisa dibilang sempurna gitu ya. Jadi M90 tadi salah satu alasannya dengan fitur-fitur yang ada, dengan teknologi pada waktu itu yang sudah benar-benar dibuat sedetail mungkin untuk memanjakan istilahnya penikmat musik, orang yang setel boombox, setel radio. Jadi memang si boombox ini seperti benar-benar dirancang untuk menjadi yang terbaik. Hingga itu menjadi salah satu alasan kenapa dijuluki The King of Boombox. Dengan tadi teknologi yang begitu canggih pada zamannya, ditambah dengan woofer 20 cm dan 6,5 cm tweeter, menjadikannya 4-way speaker system, sehingga produksi suara yang dihasilkan sangat kuat. Meski memang ada perdebatan, memang digadang-gadang selalu dibandingkan si M90 itu dengan Konion C100F atau Toshiba RTS 98 yang memiliki power lebih tinggi ketimbang N90 untuk balasan volume tertingginya. Namun menurut saya setelah saya memang membandingkan terutama dengan Konion C100F, saya sih lebih senang, lebih mengunggulkan memang si M90. Nah mungkin nanti saya bakal di next episode saya bakal nge-review juga si C100F, dan nanti bakal kita bandingkan tuh dengan si M90 seperti apa suaranya, dan mungkin nanti teman-teman di rumah bisa menilai. Cuman di edisi sekarang saya akan bahas dulu yang C100F si Konionnya. Nanti saya akan bahas di next episode. Dan dengan kekuatan dan kekhasan si M90 tadi, jadi itu juga menjadi salah satu poin lagi kenapa disebut King of Boombox. Ada kekhasan pada warna kulit woofernya. Beberapa rilisan awal dibuat dengan warna biru tua. Selanjutnya juga dideteksi pernah dibuat dalam warna abu pada umumnya. Jadi kebanyakan yang beredar memang warna abu. Dan satu lagi nih, keunggulan yang membuat si M90 itu di luar dari tadi faktor teknis, teknologi, suara dan segala macam yang membuat dia mendapat julukan si King of Boombox, juga karena memang pada masa era maraknya hip hop di awal era 4 tahun setelah kehadiran M90, LL Cool J itu juga menjadikan M90 untuk menjadi sampul debut albumnya Radio. Jadi nanti bisa dilihat nih album si LL Cool J itu, dia memakai covernya si M90. Kemudian Beastie Boys di album Solid Gold Hits, dan dia di fotonya juga bisa dilihat dia menggunakan, di covernya menggunakan M90. Kemudian juga banyak dipakai di berbagai macam video dan pemotoan. Dan nah
Mungkin kalau Anda dengar di sini ada suara-suara yang sedikit aneh. Nah, ini juga merupakan salah satu hobi saya juga nih, mengoleksi toke. Karena di sini ada beberapa toke koleksian saya yang kadang-kadang berbunyi. Jadi saya lanjutkan lagi ke M90. Salah satunya kenapa menjadikan dia menjadi King of Boombox, karena banyak dipakai oleh artis-artis, terutama musisi-musisi hip hop pada zaman itu. Kemudian yang sontak menjadi ikonik sampai detik ini juga dalam liriknya si LL Cool J itu, ya mungkin dia menceritakan tentang kebanggaannya dia memiliki sebuah boombox yang karena di covernya itu adalah M90, berarti otomatis dia secara tidak langsung menceritakan tentang si GVC M90 ini. Dan ya ini bisa dibaca nih penggalan liriknya, jadi yang bisa menggambarkan bahwa begitu senangnya dia, begitu sayangnya dia kepada boombox tersebut. Dan setelah album ini dirilis, kemudian beredar si gambar M90, ya itu otomatis menjadikan si boombox ini bertambah menjadi ikonik gitu kan. Jadi anak-anak muda zaman itu mungkin ingin memiliki boombox yang sama yang dimiliki oleh si LL Cool J gitu kan. Makanya sampai masuk ke Indonesia juga, mungkin di Indonesia itu sekarang juga banyak gitu ya. Mungkin kalau orang-orang yang setelah melihat video ini terus melihat bentuknya ternyata memiliki M90 di rumahnya, ya kalian adalah salah satu yang beruntung lah. Jadi dari semua kemutahiran GVC melalui RT90 ini, kelangkaannya pun berangsur terjadi. Jadi tak jarang juga harganya sekarang mulai melambung tinggi gitu ya. Jadi kalau dijualnya bahkan ada yang sampai menjual sekitar $1.000 ke atas. Kemudian termasuk juga di Indonesia sekarang sudah mulai orang yang tahu juga tentang keunikan, tentang keunggulan, tentang sejarah dari si boombox M90. Harganya ya mulai merambung tinggi juga gitu kan. Saya udah survei di lapak-lapak perbumbukan di Indonesia, barang yang tidak sempurna, yang cuman bentuknya bagus saja bisa di atas 5 juta kalau di Indonesia sekarang. Harganya udah mulai melejit nih. Jadi memang si boombox M90 ini menjadi salah satu fenomenal juga di dunia boombox, yang si kefenomenalan ini adalah bukan hanya dari sisi teknis saja, bukan hanya dari sisi fitur yang ada di si boombox itu, bukan hanya dari bentuk, tapi memang dari sisi historis sejarahnya banyak digunakan oleh artis-artis hip hop, bahkan untuk pemotoan dan segala macam. Jadi semakin menjadikan si boombox M90 ini menjadi raja dan bahkan menjadi holy grail gitu kan di dunia boombox. Jadi di si M90 ini kan mempunyai kualitas suara yang ada kesan mistis. Menurut saya. Kenapa? Karena mungkin memang sulit dijelaskan ya. Jadi di saat kita volume sampai melewati 10 di posisi mentok, itu memang tidak ada suara pecah yang signifikan. Mungkin ya teman-teman yang belum mencoba mungkin belum bisa merasakan secara langsung, tapi saya udah mencoba di volume yang semaksimal mungkin dibandingkan dengan boombox lain. Itu di saat hampir maksimal itu memang tidak ada suara pecah yang signifikan, hampir masih tetap bulat di suaranya.
Mungkin saya pernah coba di beberapa boombox yang lain itu tidak pernah terjadi seperti itu. Di saat kencang itu rata-rata mungkin ada pecah, sember, dan bahkan suaranya udah nggak enak. Tapi kalau di M90 itu memang ya itulah yang terjadi. Si suaranya itu tetap bulat, tidak ada pecah yang signifikan, yang itu mungkin menjadikan salah satu keunggulan si M90, dan kenapa juga dia berhak mendapatkan julukan si King of Boombox. Dari data-data yang saya dapat, memang saingan-saingan si Boombox N90 itu ya salah satunya tadi adalah si Corneo C100F, kemudian juga ada Sanyo MRX 920, Toshiba RTS 98, atau Lasonic 931, yang menurut saya sih tidak ada yang mengalahkan detailing sedetail GVC M90. Nah, mungkin nanti di edisi selanjutnya, karena saya ada C100F Corneo, saya akan mencoba mereview boombox tersebut juga, dan nanti saya akan membandingkan dengan GVC M90. Dari pengamatan saya memang, karena memang si kualitas GVC itu secara kualitas suaranya memang baik gitu ya. Jadi orang-orang yang dulunya mempunyai M90 ada kecenderungan bahwa dia itu menyetel M90 dengan volume yang pasti kenceng, kemudian dengan bass yang maksimal, sehingga masalah yang kerusakan biasanya terjadi di M90 adalah pada potensio, volume, bass, dan treble-nya. Karena memang ya seperti itu tadi, mereka pasti pengennya stylenya semuanya kencang gitu kan. Nah, untuk pada saat ini memang jarang ada spare part yang dibuat khusus beredar untuk menggantikan spare part yang tadi. Jadi memang kelemahan dari orang yang punya si M90, kalau ada kerusakan di part-part tersebut memang rada sulit untuk memperbaikinya, kecuali memang dia menemukan tukang servis, tukang operasi yang dia bisa ngulik, yang dia bisa istilahnya mengganti spare part yang ada, dia modifikasi hingga menjadikan si suaranya semaksimal mungkin. Nah, itu mungkin bisa terjadi, tapi itu sangat jarang juga. Untuk di saat sekarang juga jarang orang-orang yang servis itu mau melakukan pekerjaan yang sedetail itu gitu kan. Jadi memang untuk mencari tukang servis si boombox ini, kita harus benar-benar orang yang senang ngulik, senang memodifikasi, sehingga memang si kegunaannya itu bisa dimaksimalkan, atau ya memang mungkin jauh dari sempurna gitu kan, tapi minimal dimaksimalkan. Ya kalau memang ada orang yang mendapatkan M90 dengan kondisi yang 90%, itu adalah orang yang sangat beruntung sekali lah, yang bisa merasakan bagaimana istilahnya kekuatan suara dari si M90 itu, hingga dia bisa mendapat julukan The King of Boombox. Jadi mungkin itu tadi sekilas cerita tentang M90, kenapa dia mendapat julukan The King of Boombox atau Holy Grail Boombox, boombox yang lumayan banyak dicari. Jadi mungkin memang mohon maaf kalau dari info yang saya berikan ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan. Silakan aja direvisi nanti di kolom istilahnya komen. Saya berterima kasih sekali kalau ada yang ngasih kritik, masukan, atau koreksi, karena memang keterbatasan saya juga untuk mencari informasi tentang M90. Dan nanti di next episode
saya akan membahas tentang Konion C100F yang digadang-gadang adalah merupakan pesaingnya dari M90. Nanti kita lihat aja bentuknya seperti apa, kualitas suaranya seperti apa, speknya seperti apa. Tunggu aja nanti di episode selanjutnya di Soul Kilas TV. Dan terima kasih untuk nonton channel ini di episode pertama saya. Dan sekali lagi tetap semangat dan salam kotak suara. Yeah.